Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuni Amfauzan dari kelas 1A Akuntansi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dengan judul Pencatatan pada buku jurnal umum. Pencatatan pada buku jurnal umum. Pada PPT ini berisi yang pertama yaitu pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, format jurnal umum, dan ada contoh-contoh beserta jawabannya. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal atau buku harian yang merupakan formulir khusus untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Fungsi jurnal umum ada 5. Yang pertama yaitu fungsi mencatat. Fungsi mencatat digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu historis. Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruhi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi instruktif. Catatan dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal umum. 5. Fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang telah terjadi. Penentuan debit atau kredit. Jika harta bertambah, maka debit bertambah. Jika utang bertambah, maka kredit bertambah. Jika beban bertambah, maka debit bertambah. Jika modal bertambah, maka kredit bertambah. Jika pendapatan bertambah, maka kredit bertambah. Dan jika private bertambah, maka debit bertambah. Yang pertama yang harus ditulis yaitu nama perusahaan, jurnal umum, dan periode tanggal, bulan, dan tahun. Halaman. A yaitu berisi tentang tanggal, B keterangan, C ref, D debit, dan E kredit. Berikut video cara memposting jurnal umum. Pertama-tama membuat judul, yaitu nama perusahaan, POM, jurnal umum, dan periode November 2013. Setelah itu membuat tabel dengan kolom tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Setelah membuat tabel, analisa soal-soal di samping. Pada tanggal 1, kas bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 1 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 9, kas bertambah dan pendapatan bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 20, beban gaji bertambah dan kas berkurang. Beban gaji bertambah di debit sebesar 800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 25, peralatan bertambah dan utang bertambah. Peralatan bertambah di debit sebesar 300.000 dan utang bertambah di kredit sebesar 300.000. Setelah itu, hitung total jumlah debit dan kredit. Di sini, jumlah debit dan kredit adalah 2.600.000. Total jumlah debit dan kredit harus selalu sama. Contoh-contoh soal sebagai berikut.
Soal pertama, pada tanggal 1 Dahlan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta ke kas perusahaan. Soal kedua, pada tanggal 3 membayar sewa kios sebesar 2 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 8 membeli tunai perlengkapan jahit sebesar 100.000. Soal keempat, pada tanggal 10 menerima hasil jahitan sebesar 300.000. Jawaban perusahaan Rapi Taylor. Jurnal Umum per 30 November 2010. Pada tanggal 1 kas dan modal bertambah. Kas bertambah 10 juta masuk pada debit dan modal bertambah 10 juta masuk pada kredit. Pada tanggal 3 beban sewa bertambah dan kas berkurang. Beban sewa bertambah 2 juta masuk pada debit dan kas berkurang 2 juta masuk pada kredit. Pada tanggal 8 perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Perlengkapan bertambah 100.000 masuk pada debit dan kas berkurang 100.000 masuk pada kredit. Dan pada tanggal 10 kas bertambah dan pendapatan jahitan bertambah. Kas bertambah 300.000 masuk pada debit dan pendapatan jahitan bertambah 300.000 masuk pada kredit. Jumlah keduanya antara debit dan kredit harus balance atau seimbang, yaitu sebesar 12.400.000. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.